Kan yang bingung saja. Ya kalau ada rambutnya dipegang dulu ya, biar nggak kena. Oke ya. Selanjutnya ini adalah teknik Jinsrui untuk facial kick. Tahu ya facial kick? Ada kadang-kadang pasien-pasien tertentu yang matanya suka bergerak-gerak sendiri. Ya, ada yang kadang-kadang lubang hidungnya kalau bernapas itu besar, gitu. Itu termasuk gangguan facial kick. Kemudian orang yang sering alisnya terangkat sendiri, ya, itu termasuk facial kick. Ya, kemudian ada orang yang sering lidahnya sebentar-sebentar keluar. Nah, ada orang gitu ya. Nah, itu penyakit itu. Ada gangguan gitu ya. Kemudian termasuk mendengkur. Mendengkur itu sebetulnya adalah satu patologi ya, satu kondisi patologi, kondisi yang tidak sehat dalam tanda kutip. Ya, jangan mendengkur itu biasa. Ya, itu adalah satu kondisi patologi dari organ tubuh kita. Nah, titik-titik terapi untuk gangguan ini dalam teknik Jinsrui itu adalah ST2. Ya, ST2. Kemudian ST4, ST6, nah semuanya lambung ya. ST2, ST4, ST6, kemudian LI 19 dan LI 20. Ya, ini semuanya di area wajah ya, karena ini keluhannya di wajah. Ya, ST2 di mana? ST2 di bawah ST1 ya, di bawah ST1. Ya, kemudian ST4 itu di bawah tulang ini ya, ST4. Ya. ST6 di bawahnya lagi. Ya, ST6. Ya, kemudian LI 19. Ya, LI 19 di mana? Di samping bibir. Ya, di samping bibir, LI 20 di samping kaki. Ya. Nah, ini penjaruman melakukan digunakan jarum yang setengah sampai 1 jun, itu tergantung kondisi pasien. Masuknya sedikit saja, 3 sampai 5 file. Nah, pada slide di atas ya, Bapak Ibu bisa perhatikan, Dr. Jinsrui itu menambahkan titik ST1, ya, menambahkan titik ST1. Tapi penjarumannya ke tengah. Kelihatan nggak? Di depan, di atas tuh, di sebelah mata, ada jarum yang menghilang ke tengah. Ya, itu adalah di ST1. ST1 tapi penjarumannya ke tengah. Ya, ke dalam. Ya. Ke dalam, itu seolah-olah kalau dalam estetik itu seperti penjaruman untuk eyebag, penjaruman untuk mengatasi kantong mata. Ya, kalau kita belajar untuk estetik. Berarti darah hidung mas? Kenapa? Darah hidung. Ke arah hidung. ST1-nya itu titik tambahannya, titik intinya itu sebenarnya ST2, 4, 6, kemudian LI 19 dan LI 20. Oke ya. Kalau pengen belajar estetik, nah nanti kapan-kapan bikin komentar estetik. Ya, biasanya ibu-ibu semua. Kemarin saya ngisi di Jakarta, aku butuh estetik. Yang ikut ibu-ibu semua. Bapak-bapak mah repot tuh ya. Kalau bapak-bapak aku butuh kejantanan, nah bapak-bapak semua. Oke, next. Nah, ini dia yang ada di tubuh. Ini adalah teknik Jinsrui untuk trigeminal neuralgia atau TN. Ini penyakit yang sekarang mulai banyak ya, trigeminal neuralgia. Kalau menurut pendekatan kedokteran, trigeminal neuralgia ini disebabkan
disebabkan karena gangguan pada sistem syaraf yang ke-13. Nah, dalam pendekatan medik seperti itu ya. Tapi dalam pendekatan holistik berdasarkan pasien-pasien saya, ya pasien-pasien saya, kebetulan ada beberapa ya, ada banyak pasien saya yang trigeminal neuralgia. Sebagian besar memang 75% ibu-ibu. Ya, bapak-bapak jarang nih trigeminal neuralgia ya. Ibu-ibu yang banyak terkena trigeminal neuralgia. Kenapa? Sakitnya bukan di gigi, di sini, di samping. Samping. Ya, di samping sini, dan kalau sudah kumat itu dia sampai pipinya seolah ketarik. Ketarik ke atas gitu ya. Dan itu kejam, sakit banget. Ya, kalau yang nggak tahan tuh sampai membentur-benturkan kepala kamu, saking sakitnya. Ya, trigeminal neuralgia. Nah, dari pasien-pasien yang saya tangani itu saya mengambil garis tengah dalam kesimpulan gampangnya. Salah satu penyebab trigeminal neuralgia itu adalah masalah pada ginjal. Ya, masalah pada ginjal. Ya, ginjal yang dalam kondisi ekses dalam tanda kutip ya. Kalau nggak ada ginjal ekses, ada ya. Tapi itu adalah kondisi-kondisi tertentu. Ya. Oke, ya bisa dipahami ya. Ibu-ibu pernah ada pasien trigeminal neuralgia? Di sini gimana tuh Pak? Saya pernah ada yang nggak tahu, tapi dia nggak tahu, dia belum ada masalah, cuma katanya ini emang tarik dan kanan kirinya tuh beda Pak pipi. Oh, merot. Bukan merot, tapi lebih ketarik aja gini. Saya juga pada Transpasi. bener nggak itu yang penyakitnya ini? Iya, belum tentu sih. Bisa jadi itu paralisis, bisa jadi paralisis wajah. Ya, stroke ringan. Ya, bisa stroke wajah. Bisa kalau angin Bell palsy ya. Tapi kan kalau Bell palsy apa tuh? Bibir sekarang ini ketarik. Iya, ketarik atau apa ya. Kalau trigeminal neuralgia itu dia nggak ketarik. Dia tidak ketarik, cuma dia terasa kencang. Terasa kencang, dan dia kalau ini narik ke atas itu sakit sekali. Ya, nyeri sekali. Nyerinya di depan telinga ke atas. Nah, di sini nyeri. Ya. Jadi kebanyakan pasiennya ini ibu-ibu, tapi penyebab sakitnya sebenarnya bapak-bapak. Kok bisa bapak-bapak? Nah, jadi ini rahasia bapak-bapak ya. Kalau istrinya nggak kepengen kena trigeminal neuralgia, bapak-bapaknya harus sehat. Oh gitu. Wah ya. Yang jomblo nggak tahu ya, Tat? Yang jomblo nggak tahu. Ya, jomblo nggak ada. Ya, jadi bapak-bapaknya harus sehat. Jadi trigeminal neuralgia itu gini. Dari beberapa pasien saya kan telusuri ibu. Kalau ibu sebelum ada serangan, kalau serangan itu biasanya pagi. Ibu sebelum ada serangan tuh apa yang ibu lakukan? Semalam tuh saya sama suami saya sedang saya belum apa-apa, suami saya sudah. Rasa saya nanggung. Apa? Ada yang jomblo, Tat? Yang jomblo itu. Yang jomblo nggak boleh dengar. Ya, yang nanggung itu yang bikin trigeminal neuralgia. Jadi mestinya ibu-ibu itu ketika misalnya si suami dalam tanda kutip selesai duluan, ibu-ibunya harus segera mandi, sholat tahajud, berserah diri kepada Allah ya. Aku nerimo ya Allah. Nah, nerimo ikhlas karena Allah selesai. Masyaallah. Tapi kalau nggak tahajud, nggak apa nguring-nguring, wah itu kena trigeminal neuralgia. Ya, jadi menariknya TCM itu unsur yang emosional itu bisa mengganggu sistem metabolik. Nah, itu intinya ya.
Jadi kalau dalam pengobatan kedokteran kan mungkin ada pendekatan bintang sedikit. Tapi kalau dalam TCM gangguan pada sen, ya sen itu bisa langsung merusak ke organ. Itu ya intinya. Oke, next. Nah ini yang disebut facial paralysis, dia ketaknya, tapi bukan Bell palsy. Kalau Bell palsy kan karena paparan angin, ya. Kalau facial paralysis ini adalah stroke wajah, orang menyebutnya stroke wajah. Ya, tangannya, kakinya masih bisa berfungsi nih ya, masih nggak ada gangguan, tapi wajahnya seolah-olah ini ya. Kenapa? Ini bibirnya juga ketarik seperti Bell palsy. Ya, matanya juga sebelah biasanya kelopak matanya nggak bisa berfungsi dengan baik, nggak seimbang gitu ya, ketarik ke samping. Ya, nah itu maka harus diambil teknik ini, ya, teknik Jinsui yang khusus untuk facial paralysis. Ya, ini cukup banyak ini ya, jadi bukan trimeter, ya, banyak jarumnya karena ini terkait ada di wajah. Ya, jadi ada yang di samping telinga, ada yang di belakang, termasuk yang ada di atas telinga. Ya, yang tadi ya 3 jarum itu diambil juga. Ya, ini adalah teknik Jinsui untuk facial paralysis, ya, untuk wajah yang mengalami gangguan, ya, stroke wajah, saya menyebutnya. Next. Nah, ini cukup banyak di Indonesia, biasanya teknik Jinsui untuk masalah tiroid. Ya, untuk masalah tiroid. Ini titik utamanya. Ini adalah titik CV22. CV22 itu tiantu. Ini ya, ledokan ini. Ini kan ada ledokan terang nih ya. Ini tiantu nih. Ya. Iya, tiroid itu, gondol itu termasuk gangguan tiroid. Ya, nah ini ledokan ini. Ini kalau penjarumannya bagusnya ini lurus, terus ditekuk ke bawah. Ya, lurusnya kan lurus. Enggak bahaya ya tadi? Lurus ini. Enggak bahaya. Saya sering ambil situ. Yang guruan enggak? Kenapa? Yang guruan. Enggak. Kalau perlu ini Bapak coba nusuk sendiri. Saya sering nusuk sendiri. Lurus terus. Ya, kalau tenggorokan gatal nusuk aja. Kenapa? Bukan, ini kan ada lekukan. Nah, masuk di lekukan, lurus, masuknya lurus. Kemudian ditekuk. Oh, di tengah jakun itu ya? Bukan coba. Oh, bukan? Ini yang bawah sini. Ini kan ada tulang Kanan kiri. Ya. Lekukan ini. Ini. Itu di sini. Itu namanya titik tiantu. Kalau lurus nembus ya, berarti ke bawah gitu. Nah, makanya nggak boleh lurus panjang gitu, lurus sedikit gitu masuk, tekuk semuanya. Satu jam. Nanti nggak tahu kok mas. Apa? Oh, nggak. Nanti dipraktek ya. Siapa yang mau jadi? Sering lihat titik. Siapa yang mau jadi korban? Terus, langsung urung duwe ini. Ya, jarum 1 jun. 1 jun masuk 4 sampai 6 gram. Itu titik tengahnya. Titik kiri kanannya, nah itu ya, ada titik kiri kanannya. Itu 1 jun kiri kanan dari sini. Jadi ini, terus 1 jun ke kanan, 1 jun kiri. Nah ini titik kedua dan ketiganya. Kalau yang lain ikuti aja arahnya ke bawah. Ya. Oke. Berarti sini pak, sini terus sini ya di atas. Bukan. Sejajar. Kalau yang di atasnya itu lain. Itu yang di atasnya di leher itu titik ST8 dengan RI 18. Ya. ST10 dan RI 18. ST10 ini di sini, RI 18 di bawah. Iya. Arahnya ke bawah semua pak. Ke arah tengah ya. Yang ke bawah itu yang 3. Lurus ya.
Yang 3 itu yang 3 sejajar itu ya, yang 3 gambar yang atas ya, itu tiantu tengahnya ambil satu cut ke kiri, satu cut ke kanan ya. ST10 dan LI18 itu yang di samping ya, satu meridian ST, satu meridian khusus Nusuk di lehernya ya, Mas? ya, Nusuk di lehernya. iya di lehernya, di titik meridian lambung sebetulnya ya, meridian lambung 10, ST10 dan meridian usus besar 18 ya. Ini untuk tiroid, untuk masalah apa tadi misalnya gondol ya, termasuk bisa. Kena pembuluh darah besar nggak nih? Kenapa? Pembuluh darah besar yang sini kanan kiri. Iya, enggak, kan dia lebih ke depan. Oke. Pembuluh darah itu kan lebih ke belakang. Dia lihat ya, itu di depan posisinya. Ya. Belum pernah motong orang sih. Oke, next. Nah, ini adalah titik jinsui untuk keluhan servikal. Cervix. Ya, untuk keluhan servikal. Orang yang lehernya sering kaku, termasuk di sini orang-orang yang mungkin kolesterolnya lumayan tinggi. Biasanya kan kolesterol tinggi itu yang dirasakan Kencang-kencang ya. jadi kencang ya. Itu bisa dilakukan penjaruman pada titik BL10, BL11, dan yang di tengah itu adalah bailau. Bailau itu titik ekstra HN ya. Itu adanya sebetulnya di tengah-tengah di bawah BL10 ya, tapi dia di atas BL11. Kalau BL11 kan sudah masuk di punggung ya. Kalau bailau itu lebarnya lurusnya dengan BL10 tapi setinggi cervical 4 ya, setinggi cervical 4. Oke, lanjut. Ya. Kedalaman masuknya ini antara setengah ya, antara 5 sampai 8 fan ya. Tergantung orangnya gemuk atau tidak. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah teknik jinsui untuk keluhan pada punggung atas. Nah, keluhan pada punggung atasnya banyak ya. Bisa jadi karena masuk angin, nah, orang sering menyebutnya masuk angin. Rasa di atas itu apa? Tidak nyaman, ya, berasa ada beban berat gitu ya, tapi di punggung ya, bukan di lehernya. Nah, itu 3 titik yang diambil itu adalah BL11, BL12 dan BL13 ya. Nah, kiri kanan jadi 6 ya. 6 titik. BL11, BL12, BL13. Lihat penjarumannya ke arah tengah. Ya, penjarumannya ke arah sul belakang ya, ke arah tulang belakang ya, ke arah vertebra. Ya, durasinya 20 menit diputar setiap 5 menit. Ya. Nah, sedikit tips Bapak Ibu, mumpung saya ingat gambar ini. Kalau Bapak Ibu menemui pasien-pasien yang kena serangan stroke, ya, khususnya stroke karena penyumbatan, khususnya stroke karena penyumbatan, itu bisa dengan satu teknik khusus, ya, 6 titik ini, ya, ini kan 6 titik. Saya tambahkan 1 titik di kahil, ya, tambahan satu titik di kahil, ya, di apa, GV14 ya, GV14 atau DU14 ya, kahil. Kemudian moksa. Moksanya di mana? Moksanya di kahil di DU14. Arahnya ke bawah. Ya. Penjarumannya tegak lurus. Ditambah DU14. Iya. DU14. Nah, DU14-nya itu di moksa. Kalau pasiennya itu stroke karena penyumbatan, ya,
Tapi harus kalau bisa positif ya. Artinya kalau bisa ada hasil MRI yang memastikan dia memang stroke-nya karena penyumbatan. Ya, sebab kalau stroke-nya karena pecah pembuluh darah, justru nggak boleh dipaksa. Oh iya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati, pastikan kalau bisa minta hasil MRI atau apa tadi ya, CT scan setidaknya ya, yang memastikan kalau memang dia stroke-nya stroke ischemic, ada penyumbatan. Nah, kalau ada penyumbatan, moksa di situ di 14, terus dalam waktu yang cukup lama. Kalau bisa 1 jam, 2 jam. Pokoknya megangnya lah. ada ininya kan, ada alat ya, bisa ditaruh di situ. Kalau dipegangi ya yang megangnya Kemeng. habis itu terapisnya jadi pasien. Ya, pakai moksalilin ya, bisa itu dipakai yang ada pegangannya, dia ada tempat dudukannya ya, kan dia bisa ditinggal ya. Itu demok saja atau ada jarumnya tadi yang dikait? Pakai jarum dulu, jarum masuk, baru di atasnya moksa. Berarti jarumnya dipanasin ini. Kenapa? Jarumnya dipanasin. Ya, jarumnya dipanasi pakai moksa maksudnya. Itu yang dikait itu harus 1 jun. Yang dikait. Iya, Jarumnya masuk 1 jun. iya, 1 jam. Kena tulang nggak? Kena di sela-sela, masuk sela-sela. Masuk sela-sela. Masuk sela-sela. Itu insya Allah bismillah ya, kalau dia betul-betul karena sumbatan, itu sumbatannya bisa kebuka. Masya Allah. Sudah masuk. Jadi jarum 1 jun masuk semua. Jarum 1 jun enggak, kalau kita orangnya gemuk misalnya, jarumnya 1 jun, ya itu bisa lumayan masuknya banyak ya. Tapi kalau orang yang nggak begitu gemuk, jarum 1 jun mungkin masuknya paruh, ya. Jadi yang penting dia harus masuk ke sela-sela itu. Karena sasarannya itu dia harus connect ke sumsum tulang belakang. Karena sumsum tulang belakang itu adalah SST, susunan saraf tepi. Sedangkan otak itu adalah susunan saraf pusat. Nah, dengan dimoksa itu sebenarnya sasarannya dia bisa mencairkan penyumbatan yang ada di kepala. Ya, makanya itu hanya berlaku pada pasien-pasien stroke karena penyumbatan. Jadi kita harus pastikan jangan stroke karena pecah pembuluh darah pakai moksa, wah bahaya, malah makin pecah. Ya, pastikan. Makanya banyak teman-teman bikin pelatihan untuk membaca MRI, bikin pelatihan untuk membaca CT scan, maksudnya sebenarnya itu untuk memastikan. Ya, jangan sampai salah terapi malah dikomplain repot kita misalnya. Bisa ke polisi. Karena di terapi papa ini meninggal, padahal meninggal itu ya takdir ya, urusan Allah ya. Tapi karena ya itu jangan sampai kita salah, ya kita harus berhati-hati. Next. Nah ini untuk nyeri bahu. Nah untuk nyeri bahu ini Profesor Jin Sui itu tidak menentukan titik A, B, C-nya tidak. Tapi yang dia tentukan, yang dia minta adalah kita menentukan titik triggernya di mana. Artinya kita harus cari itu titik mana yang paling sakit, titik triggernya di mana. Ya, kalau di bahu. Jadi suruh pasiennya suruh gerak sini, nanti kita cari titik yang paling nyeri. Itu adalah nanti titik pertamanya, titik trigger acupointnya. Kemudian setelah itu ambil 2 cun ke belakang dan 2 cun ke depan dari titik trigger itu. Nah, seperti itu. Jadi ini titiknya itu lokal ya, lokal, bukan berdasarkan meridian. Cari triggernya, ambil 2 cun ke depan, ambil 2 cun ke belakang. Oke ya, bisa paham? Ini karena di bahu bisa pakai jarum yang panjang ya. Bisa 1,5 cun, bisa 2 cun. Ya, tergantung orangnya, orangnya lemu, pakai jarum yang panjang. Ya. Oke, next. Nah, kalau nyeri pada lengan, nah ya, ini nyerinya pada lengan.
LI 11 ya, LI 11 itu berarti di siku ya. Kemudian LI 4 dengan TE 5 ya, TE 5, LI 11 ya, LI 11 di sini, kemudian LI 4 ya. Ini untuk nyeri pada lengan ya, pada lengan ini ya, nyeri pada lengan. Termasuk di sini nyeri sini ya, nyeri siku ya, siku itu termasuk lengan ya. LI 11 kan ada siku ya, di pada siku. Oke, next. Nah, nyeri pada kaki. Nah, ini nyeri pada kaki itu yang diambil, ini titik-titik yang biasa kita ambil ya dalam bentuk ST36, SP6 dan LR3 ya. ST36, SP6 dan LR3 ini adalah titik-titik yang biasa kita ambil dalam akupuntur, dan ini efektif untuk mengatasi nyeri pada kaki ya. Next. Nah, ini adalah Jinsrui, teknik Jinsrui untuk mengatasi nyeri pada lumbar ya, nyeri pada lumbar. 3 titik terapi utamanya itu adalah BL23. BL23 itu berarti di belakang pusat ya, sejajar dengan pusat. Kemudian di bawahnya BL25 dan BL40. Nah, yang menarik di sini ada BL40. BL40 itu ada di belakang lutut. Itu ada yang menarik Bapak Ibu. Orang ini nyerinya nyeri lumbar. Nyerinya ada pada pinggang. Kenapa Dr. Jesui mengambil BL23, BL25 dan BL40? Yang notabene BL40 itu bukan ada di pinggang, malah di belakang lutut. Karena prosesnya biar ketarik itu. Biasanya kalau sakitnya di sini, proses juga akan terasa di sini. Pasti akan ketarik, betul. Korelasinya ke situ. Jadi kalau ada orang atrofi kaki misalnya ya, itu bisa sebetulnya yang bermasalah saraf kejepitnya itu ya di lumbar, gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu harus nyambung ke situ ya. Jadi terapinya dari lumbarnya ya. Nah, mungkin akupuntur oke, kemudian ditambah dengan apa, ditraksi ya. Nah, pakai Umevo atau pakai apa namanya, Krok method atau pakai apalah, banyak lah ya teman-teman kita itu ya. Yang penting di situ di stretching ya, di stretching. Akupuntur membantu memblokir rasa sakit. Sebetulnya nanti kalau Bapak Ibu belajar metode Master Tan, itu akupuntur bisa mengatasi HNP-nya. Ya, tapi itu ada metode khusus nanti dari Master Tan. Ya, kapan-kapan mungkin kita kan udah belajar itu, ada Master Tan, Master Tan. Udah pernah belum di Solo Master Tan? Belum kan? Master Tan itu menarik Bapak Ibu, karena dia sebetulnya bukan akupunturis. Dokternya itu di bidang matematika. Sama. Ya, tapi akhirnya dia lebih dikenal sebagai pakar akupuntur. Yang dikenal, orang mengenal dia sebagai bapak akupuntur balancing. Ya, jadi Master Tan itu adalah cucu dari Master Tung. Nah, apa? Murid ya, cucu lah, masa cucu dari Master Tung. Tapi kemudian dia menyimpulkan dari teori-teorinya Master Tung itu dengan rumus matematika. Akhirnya dia dapat informasi yang menarik, yang jauh lebih simpel daripada Master Tung. Ya, nah itu yang unik. Nanti suatu saat kita belajar. Oke, ini untuk nyeri lumbar sudah ya. Jadi itu di BL23, BL25, BL40 ya, di belakang lutut. Next. Nah, ini yang lebih khusus untuk masalah sciatica. Apa sih sciatica? Nyeri. Nyerinya sampai ke bawah gitu ya, dari lumbar sampai ke bawah itu sebenarnya
lanjutan dari yang tadi, lebih parah cuma ya, sudah sampai ke bawah. Nah di sini ada titik khusus jeans style, ya, titik khusus jeans style. Ya, jadi ini tidak ada di akupunktur klasik, ya, tapi Profesor Jeans Lee itu menemukan satu titik yang cukup penting dalam fisiatika, itu yang namanya titik Zulgudia. Ya, dia menamakannya titik Zulgudia. Titik Zulgudia ini letaknya adalah 4 jari lateral dari belahan panggul, ya, panggul. Ini ngetiknya ngantuk saya. Ya, belahan panggul maksudnya, ya, dikoreksi. Saya ngetiknya udah ngantuk ya. Panggul jadi panggul, ya. Baru melihat ekspektor jadi panggung. Ya, belahan panggul. Kemudian titik penunjangnya itu BR23, BR25 dan GB30. Ya, titik utamanya, nah yang kita lihat titik utamanya Kunlun, ya, nah, yang tadi itu yang ditembusin saya bilangnya BR60 yang ditumit, ya, nah, kemudian BR40 yang ditutup dengan Zulgudia, yaitu adalah titik utamanya 3. Ya, nah, titik tambahannya yang tadi di pinggang BR23, BR25 plus gallbladder 30. Gallbladder 30 kan juga ada di pinggul. Ya, GB30 ada di pinggul tapi sebelah luar, ya, GB30. Yang di lutut itu jalurnya apa? Gimana kurang jelas itu, Pak? Yang mana? Di lutut itu. Yang di lutut, ya, yang di lutut dia adanya di belakang di belakang lutut. Ya, sisinya sisi mana? Ya, nah, itu yang tadi lebih jelas. Nah, itu ya. Di sisi sebelah dalam apa sebelah luar? Luar. Sebelah luar, ya, sebelah luar. Ya, di belakang lutut persis, ya. Kalau untuk titik Zulgudia itu tepatnya berapa? Nah, Zulgudia tadi 4 jari di belahan apa? Panggul, ya, panggul. 4 jari dari belahan panggul ke kanan dan ke kiri. Oh, ke kanan dan ke kiri. Ya, tergantung. Nanti sebetulnya 4 jari itu 4 jari pasien, ya, sebetulnya. Ya, tapi ya kurang lebih lah, ya, kurang lebih nanti dicari. Ininya nanti kalau pas titiknya pasti ditekan di sini akan ada sensasinya, ya, ada nyeri di sini, nyeri tekan. Ada satu prinsip mungkin ya Bapak Ibu yang sudah belajar akupunktur tentu paham. Ketika kita tekan satu titik, kalau dia sakit, ya, atau istilahnya nyeri tekan, itu berarti kondisi itu adalah kondisi ekses. Kalau dia ditekan ada sensasinya tapi enak misalnya, enak tekan, ya, nah, itu berarti kondisi organ yang terkait itu dalam kondisi defisien. Ya, jadi ada istilah enak tekan dan nyeri tekan. Oke? Bisa paham ya? Nanti insya Allah kita ini habiskan dulu, nanti kita praktekkan, ya. Oke, next. Nah, untuk keluhan pada lutut, nah, ya, keluhan pada lutut. Lututnya bengkak. Ya, ini adalah titik yang pertama SP10. SP10 itu di atas lutut sebelah dalam, ya. Kemudian ST34 itu di atas lutut sebelah luar, ya. Kemudian titik sian ini titik ekstra yang adanya di sela-sela lutut. Jadi di sela-sela lutut tempurung kepala itu masih dimasukkan jarum di sini. Ya, dimasukkan jarum di sini. Di sela-sela ini, di sela-sela tulang patella, ya, di sela-sela patella masuk. Ya, di celah patella. Nah, ini kurang di celah patella. Kemudian titik penunjangnya itu kita udah tahu ada ST36, ya, Susandi dengan gallbladder 34, ya, yang lingkuan. Itu jarumnya miring lurus gini atau miring ya, Pak? Lurus gini atau miring? Tergantung yang mana nih. Nah, kalau yang atas dia arahnya
Berarti tegak lurus ya. Kan orangnya duduk gitu ya. Kemudian kalau yang siang itu dia mengikuti ruas ini. Dia karena masuk di sela-sela Lutut. di sela-sela sendi lutut itu ya, di sela-sela patella. Kalau atas lurus kan sini, lurus ini. Iya. Oke. Titik susah ini udah paham ya Bapak Ibu, insyaallah. GB 34 juga sudah paham ya titik yang lingkuan. Mencarinya sudah tahu titik yang lingkuan? Sudah ya. Satu jari, jari tulang di luar ini turun satu jari ke belakang satu jari ya, itu GB 34 ya. Kalau ST 36 3 jari di bawah patella ya. Dapat susah. Itu pasien kaki ditekuk kondisi berbaring. Ya ini harus tergantung pasiennya sih ya. Kalau ini kan kondisinya dia nggak bisa diluruskan, nah, jadi dia sambil duduk. Ya, kalau pasiennya misalnya bisa lurus, nah ya lurus. Ya, cuma kalau kita ingin mengambil titik siang ya, emang bagusnya duduk. Karena kalau duduk tuh dia selah ini terbuka. Ya, bisa masuk jarum di sela-sela sendi lutut. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, ini adalah teknik Jinsrui untuk nyari pergelangan kaki. Nah, ini kita sudah tahu semua ya. KI 3 dengan BR 60 itu yang tadi saya bilang ditembuskan bisa itu. KI 3 tembus ke BR 60. Tadi yang sangar itu ya? Kemudian tambah lagi titik ST 41. ST 41 itu di depan. Ya, yang di depan itu ST 41. Ini untuk nyeri pada pergelangan kaki. Ya, penjarumannya kedalaman 6 sampai 10 fen. Stimulasi, ya ini bisa pakai stimulator dengan puls yang rendah. Ya, puls yang rendah, durasinya maksimal 60 menit. Ya, 60 menit. Oke, next. Nah, ini pasien dengan kondisi yang lebih khusus ya, atrofi atau lumpuh layu pada lengan. Atrofi itu berarti tangannya mulai mengecil ya. Kemudian juga lumpuh layu. Lumpuh layu itu artinya dia kalau diangkat begitu, ya, dia nggak ada tenaga sama sekali. Pasca stroke. Ya, ada orang stroke yang bukannya lumpuh layu tapi dia malah kaku ya. Nah, ya itu beda lagi dari penanganannya beda. Kalau ini adalah pasien pasca stroke yang dia lumpuh layu dan kemudian mulai mengecil, ya terjadi atrofi lengan. Ya, maka titik yang diambil itu kita lihat titik yang biasa, titik yang sederhana, RI4, RI11 dan LU5 ya. Nah, titik yang umum banget sebetulnya ya. Tapi sebetulnya itu manfaatnya luar biasa. Oke. Next. Ya. Nah, sekarang teknik Jinsrui untuk lumpuh layu dan atrofi pada kaki. Ya, tadi pada tangan, ini pada kaki. Kalau kakinya lemas, kemudian terjadi juga pengecilan, ya, atrofi, itu yang diambil ST36, ya, atau maaf salah pakai Bu, ya, ST36 itu susah beli ya. SP6, Sanjinshiao dan KI3 prediksi. Ya, itu menggunakan jarum 1 sampai 1,5 jam dengan durasi 20 menit plus moksa. Ya, kalau di kaki ini plus moksa. Habunya dicoret ya, Bapak Ibu, itu diganti susah ini salah ya. Oke, next. Nah, ini titik Jinsrui khusus untuk masalah plasma. Tahu ya, oleh ibu-ibu plasma ya? Tahu? Yang hitam ya. Ya, bercak-bercak hitam pada wajah.
ya, flek hitam pada wajah. Master, sebentar. Itu bercak hitam pada wajah itu diakibatkan karena apa dulu? Kok bisa dengan akupuntur intinya? Nah, itu menarik tuh ya. Kenapa sih terjadi flek wajah? Faktor U. Faktor U. Faktor U. Faktor umur. Faktor umur ya. Kadang-kadang masih muda bisa ada flek wajah. Ini Soalnya kan dia itu kan ada macam-macam ya, master ya. Ada yang dia bentuknya kayak samar-samar tapi terlihat hitam gitu kan. Tapi Coklat-coklat. ada yang bentuknya kayak anjing-anjing gitu, jadi tumbuh satu-satu kayak gitu. Nah itu apakah semuanya bisa disembuhkan kayak mungkin dikurangi dengan di akupuntur? Iya. Tapi sebabnya apa dulu kok pakainya akupuntur? Itu yang menarik. Itu sebetulnya menggambarkan kondisi organ dalam. Ya, begini. Jadi tubuh kita sebetulnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi sebetulnya. Hanya saja setiap manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam penyesuaian. Artinya kita sebetulnya punya antibodi, ya, punya antibodi di dalam yang itu bisa menyesuaikan. Bahkan untuk kanker di dalam tubuh kita itu sebetulnya ada sel anti kanker, ya, semua pasti ada, ya. Hanya saja aktif tidak sel anti kanker, begitu ya. Kalau dia aktif, ketika misalnya ada sel kanker masuk, dia langsung melawan, ya, langsung melawan, memblokir sel kanker. Kalau tidak aktif, nah itu masalahnya. Kalau tidak aktif, akhirnya sel kanker itu berkembang. Sama dengan flek itu sebetulnya. Ya. Kalau kita bicara flek di wajah, ya, ada berapa hal? Organ apa yang terganggu? Pertama paru-paru. Paru-paru. Kenapa paru-paru? Menyaring. Karena terkait dengan Weiqi. Ya, Weiqi yang melindungi. Qi yang melindungi kulit kita. Weiqi. Radikal bebas. Ya. Kemudian apa lagi selain paru-paru? Lambung. Ginjal. Ya. Lambung. Pencernaan ya intinya ya, usus. Ya. Seperti gambaran tadi ya, misalnya katarak. Katarak itu kan di mata ya. Tapi sebetulnya ujung-ujungnya asalnya itu dari kolesterol, dari asupan makanan. Jerawat itu bisa jadi juga karena Makanan. banyak makanan, kacang-kacang dan sebagainya naik ke atas. Kalau flek-flek kita muncul, itu apa berarti? Katarak ini seperti kabel bisa. Ya. Yang lain? Yang kaitannya dengan tadi ada paru-paru, ada pencernaan, apa kira-kira yang menyebabkan flek? Sinar matahari, ya sinar matahari, teriknya sinar matahari bisa panas. Sebetulnya ketidakmampuan intinya di sini, ketidakmampuan tubuh orang itu untuk menyesuaikan, ya, untuk melindungi, ya, kulitnya dari paparan lingkungan, paparan matahari misalnya, debu misalnya. Ya, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kulitnya sendiri. Weiqi-nya itu lemah. Contoh misalnya ya, ada orang-orang tertentu itu kalau digigit nyamuk itu langsung kulitnya Melepuh. Melepuh. merah dan gatalnya luar biasa gitu ya. Terus merahnya itu bisa berbekas. Padahal hanya digigitnya Nyamuk. Ada orang yang lain digigit nyamuk yang sama, nyamuk dari sini pindah ke situ. Ya, di tubuh orang yang lain nyamuk itu yang gigit juga, orang itu gatal juga sebentar, tapi tidak meninggalkan bekas. Ya, apa kira-kira yang membedakan? Daya imunnya berbeda.
berbeda. Nah, di situ yang kita harus paham. Yang menguasai sistem imun tubuh manusia itu adalah empedu. Empedu. Jadi orang-orang yang biasanya imunitasnya kurang, termasuk misalnya banyak flek-fleknya itu salah satunya selain masalah pencernaan juga dia ada masalah dengan empedu. Maka empedu saya 2,7 Pak. Apanya? Besarnya? Ukuran batu empedunya. Lain lagi bicara. Batu empedunya. Ya. Kalau orang batu empedunya ini biasanya sering pusing. Ini tadi bilangnya flek apa disebabkan karena empedu tadi. Bukan batu empedu. Bukan batu empedu. Ya. Saya bicaranya ini tadi. Empedu itu bertanggung jawab pada imunitas. Bukan cerita batu empedu. Batu empedu nanti beda. Enggak ya sama masukin dong. Bercak. Disebabkan karena empedunya kenapa? Iya, empedunya itu lemah. Oh, beda ya sama batu empedu. Beda. Empedunya lemah. Kalau bicara empedu itu sebetulnya menarik Bapak Ibu. Jadi empedu itu banyak radang, banyak lemah itu karena faktor kejiwaan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu belajar kitab akupuntur, Karena sakit hati itu. kitab akupuntur itu kan ada dua ya Bapak Ibu ya. Di buku Huang Ti Neicing itu. Kalau ada rezeki beli itu Bapak Ibu ya, Huang Ti Neicing. Lumayan itu ya, 2.500 halaman. Wis, masuk. Ya. Betul. 2.500 halaman itu ada dua jilid, dua buku besar, namanya kitab Lingsu dan Suwen. Kitab Suwen itu yang ya itu istilah ajarin akupuntur, acupressure, berbagai macam terapi lah, termasuk bekam, itu ada di kitab Suwen. Ada satu kitab lagi namanya Lingsu. Lingsu itu banyak berbicara tentang hal-hal yang tadi, hal-hal yang bersifat kejiwaan. Ya. Empedu itu akan mudah menyerang seseorang, akan mudah radang, mudah istilahnya jadi kondisi patologis ketika orang itu sering ragu-ragu. Orang yang lama dalam keraguan, kemudian dia dalam kebingungan, tidak segera memutuskan sesuatu yang menjadi pilihannya, itu empedunya semakin radang. Semakin lama dia semakin menahan itu tidak memutuskan, semakin parah gitu peradangan pada empedunya. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang bikin bingung, itu segera istikharah, segera tentukan pilihan. Ya, pilih ya, mau yang di Solo atau mau yang di Surabaya. Ya, atau pilih dua-duanya. Harus siap dengan konsekuensinya. Ya, yang jelas harus diputuskan. Jangan berlama-lama itu yang Seksan siap kayak. Gitu. Ya, jadi kalau lama-lama itu yang bikin saya. Jadi segera. Nah, kalau orang yang segera tidak berlama-lama itu dia akan mudah menyesuaikan diri. Akhirnya tubuhnya mudah menyesuaikan diri. Akhirnya ketika dapat patogen, misalnya Arab Saudi umroh pergi haji kan udaranya panas, dia kulitnya juga tidak akan mudah ini gitu ya. Dia ke Cina saya ke Cina sampai minus 10 derajat Celcius misalnya ya. Teman-teman yang lain ada yang sampai bibirnya pecah, saya biasa-biasa aja gitu ya. Ya, artinya tergantung diri kita sendiri, daya imun kita sendiri, dan itu dibangun sebetulnya dari sikap mental. Sikap mental. Kemudian jangan juga kita yang sering terjadi kalau saya lihat tuh berpikir negatif. Ya, nah, orang yang selalu negatif thinking itu akan lari sebenarnya kepada dirinya sendiri. Ya, itu positif aja gitu ya. Artinya berpikir
positif. Jadi kita tahu realitasnya misalnya A, B, C tadi sudah kita sekedar tahu aja gitu ya. Jangan kemudian terjebak dalam satu ini yang negatif. Oke ya. Kalau asma itu teknik untuk mengatasi tadi flag. Kalau ingin lebih kinclong lagi nanti ada tekniknya. Ya, tahun lalu saya bikin pelatihan di Semarang itu akupuntur estetika Turki. Nah, itu di Semarang kemarin. Wah itu kinclong. Jerawat-jerawat flek-flek itu bisa luntur. Eksklusif 70 tahun bisa 18. Ini untuk masalah vitiligo bisa nggak? Yang biasa itu. Untuk apa? Vitiligo. Vitiligo beda. Vitiligo beda. Beda. Daripada Oke. Next. Vitiligo itu organ asalnya. Ya, bukan sekadar termasuk autoimun. Nah, ini teknik Jinsui untuk kesehatan payudara. Ya, ini bapak-bapak jangan lihat. Karola tuh. Nah, ini urusan ibu-ibu ya. Ini titiknya di CV17. CV17 itu ada di antara dua puting payudara ya, ibu ya. Kemudian gallbladder 21 ya, gallbladder 21 itu di punggung sini ya, di punggung. Kemudian ST 18 ya, ST 18 itu di bawah puting payudara. Di bawah lakukan payudara tapi lurus di bawah puting. Nah, cara menusuknya itu nanti payudaranya diangkat, begitu di jarum. darahnya Ya, teknik ini bisa digunakan baik untuk melancarkan payudara maupun untuk kalau ibu-ibu yang sedang menyusui meningkatkan produksi susu ibu. Ya, jadi titiknya 3 ya, CV17, GB21 dan ST8. Ini agak miring ya kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya, insyaallah. Next. Nah, ini adalah teknik Jinsui untuk mengatasi gastritis. Ya, perut yang sering penuh, ya, banyak gasnya. Ya, itu yang digunakan adalah CV12. CV12 itu ulu hati ya, sering menyebutnya ya. CV12, kemudian ST36 dengan PC6. Ya, ST36 itu adalah Susandi dan PC6 Neikwa ya di tangan. Ya, penjaruman dilakukan dengan jarum 1 sampai 1,5 jun, kedalamannya 7 sampai 12 per. Ya, itu tergantung nanti pasiennya kurus atau gemuk. Ya, ini untuk mengatasi gastritis. Ya, durasinya 30 menit diputar setiap 5 menit ya untuk gastritis. Oke, next. Ya, nah ini teknik Jinsui untuk mengatasi masalah pencernaan. Ya, untuk mengatasi masalah pencernaan, terutama ini adalah usus. Ya, terkait dengan usus. Ya, ini berarti bagus untuk dirawat tadi untuk ya, untuk flek bagus ya. Nah. Barengan, betul. Barengan. Mungkin bagusnya kalau ada pasien-pasien dan kalau dia mau rutin hari pertama ini misalnya kita ambil dari sisi meridiannya, organnya, nanti misalnya hari apa selanjutnya ambil estetiknya, nanti berikutnya lagi ambil lagi organnya, nah berikutnya lagi ambil estetiknya. Jadi hasilnya dua-duanya saling mendukung. Kalau tidak ada keluhan yang
serius dalam tanda kutip ya, itu bisa seminggu sekali. Misalnya minggu ini memperbaiki organnya, meridiannya, pekan depan estetiknya, pekan depannya lagi organnya lagi diperbaiki gitu. Seminggu. Kalau nggak ada keluhan yang khusus gitu ya. Tapi kalau ada keluhan yang khusus itu bisa dibikin seminggu 2 kali, bahkan bisa dibikin 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ya, pernah saya ada pasien cukup unik ya. Kenapa cukup unik? Di wajahnya ini seperti ada belahan. Seperti ada belahan gitu ya. Yang sebelah ini mulus, putih mulus. Ya, putih mulus sebelah kiri. Sebelah kanannya justru bercak-bercak. Ya, dan itu bukan wajahnya doang, sekujur tubuhnya. Sekujur tubuhnya sebelah kiri putih mulus begitu ya, sebelah kanannya bercak-bercak, tangan, kaki, wajah. Nah, itu kan perlu penanganan yang intens. Ya, itu saya dulu akupunturnya jadi 2 hari sekali. 2 hari sekali. Apa kira-kira yang menyebabkan? Ayo, masalahnya ya, kenapa hanya sebelah kanan saja? Organ Ya, ada yang coba jawab? Kenapa kok wajahnya bercak-bercaknya hanya sebelah kanan aja, sebelah kiri itu enggak? Tidak seimbang, ketidakseimbangan Balance. Organ khususnya. Ketidakseimbangan apa ya? Paru-paru sebelahnya. Ayo, kalau usus ada di mana-mana. Paru-paru. Usus ada sebelah kiri, sebelah kanan. Paru-paru dan ginjal ya mungkin ya. kaitannya kan maksudnya kulit itu kaitannya dengan apa? Paru-paru. Betul. Ya, akhirnya ya ketidakseimbangan di paru-parunya itu. Paru-paru betul. Nah, kalau itunya sebelah kanan saja, Berarti yang berarti yang error Paru-paru yang sebelah kanannya itu bermasalah. paru-paru sebelah kanannya bermasalah. Nah, itu jawabannya. Ya, paru-paru sebelah kanannya bermasalah. Sebelah kirinya paru-parunya sangat bagus. Ya, itu ya harus sampai ke situ tuh ibu-ibu. Jadi nggak semudah yang ya, kemampuan menganalisa itu yang harus kenapa ya gini, harus tahu. Oke, termasuk juga untuk masalah bapak-bapak ya, misalnya ada pasien bapak-bapak kehilangan kemampuan seksual misalnya ya, kita harus tahu penyebabnya apa. Belum tentu masalahnya organ, belum tentu masalahnya pada ginjalnya, belum tentu masalahnya pada livernya. ternyata. Bisa jadi masalahnya pada kejiwaan, Oh, kejiwaannya. dinyak bojone cilik kok. Ya, bukan karena sakit jiwa, bukan jiwanya tertekan. Kadang mampu ya. Ya, saya pernah ada kasus ya, masih ada waktu ya, jam 2 masih ada waktu. Saya pernah punya pasien lama ya, tahun 2000-an, karena udah 2022. Tahun 2000 saya masih buka praktek di tempat ya, di Jakarta Selatan di tempat. Ketika saya buka praktek di tempat itu datang ke klinik saya ada seorang ibu. Datang, begitu datang langsung nangis. Kan saya bingung juga ya, belum cerita keluhannya apa, datang nangis. Gitu ya. Udah Bu, dia apa? Coba cerita ya apa yang menjadi keluh kesah itu. Dia cerita ya Pak Tri, saya itu sebenarnya manusia yang zolim, manusia yang banyak dosanya. Kenapa? Saya itu punya kebiasaan berzina. Wah, itu kaget juga saya. Wah, bahaya nih, ada pasien begini. Kebiasaan berzina. Cakep lagi ya, waduh. Datang ke klinik saya cakep pakai baju ini lagi ya. Baju yang gelapok gitu ya. kesempatan nih. Terus saya cerita gitu kan. Terus kalau ya ibaratnya karena saya banyak duit, saya banyak ini,
Saya akhirnya sering jajan, tahu ya artinya jajan membayar laki-laki yang mau dan tanda kutip memuaskan dahaganya. Berondong, bahasanya berondong. Tapi saya tahu tuh, Pak itu dia, itu salah, itu dosa. Saya mengkhianati suami saya, tapi saya nggak tahu gimana caranya menghentikannya. Saya sampai datang ke beberapa pesantren di Jawa Timur, ke kiai, minta doa, minta dibikinin air sama kiai di Jawa Timur, ke Jombang, ke Ponorogo, apa dikasih air. Tetap aja saya masih jajan juga. Sampai akhirnya saya sama keluarga, sama suaminya itu sadar dia sakit, dan suaminya tahu. Cuma dia nggak bisa nahan. Ya, akhirnya sampai saya dari suaminya karena ada saran dari Kiai di mana umroh mereka berdua berdoa di depan Ka'bah, mohonnya Allah supaya saya itu bisa lepas dari setan yang sangat tuh ini gitu ya. Terus setan itu ya, bibidu itu setan. Ya. Pulang dari umroh dia cuma tahan seminggu, jajan lagi. Itu karena ada masalah kan di situ. Oke, akhirnya saya coba tanya begitu kan. Coba deh, pertama datang tuh ibunya sendiri. Coba saya bilang, ini saya perlu ngobrol sama bapak. Coba ibu kesini ajak bapak, gitu kan, ajak suaminya. Karena suaminya sudah tahu, si ibu sering jajan tuh dia sangat tahu. Cuma si laki-laki itu nggak bisa ini karena dia tidak berdaya. Kemudian suatu saat suaminya diajak datang, terus saya minta ibu, mohon maaf ibu di luar dulu biar saya ngobrol sama bapak lebih enak, lebih nyaman. Oke, ibunya ngobrol di luar, saya ngobrol sama bapak. Pak, sebetulnya apa sih masalah yang terjadi? Kan saya orang luar, saya nggak tahu problemnya gitu kan. Apa sih masalahnya? Bapaknya aja cerita. Pak Tri, saya ini kan pegawai negeri biasa. Ya adalah penghasilan, tapi penghasilan saya tuh nggak banyak lah, gitu ya. Ya cukup lah kalau sekedar buat makan minum aja sih, ya cukup lah ya, namanya gitu ya. Tapi kalau untuk hidup yang mewah, hidup yang ini ya kita, ya suaminya tuh nggak gini gitu ya, nggak memungkinkan lah sebagai pegawai biasa yang bukan punya jabatan struktural ya istilahnya. Nah, terus saya tanya, ibu kerja di mana? Ibu istrinya itu kerja di swasta yang penghasilannya itu 6 kali lebih besar dari si suami. Ya, jadi itu tahun 2000 ya, itu klinik saya tahun 2000. 20 tahun yang lalu istrinya itu gajinya sebulan itu lebih dari 20 juta. 20 tahun yang lalu. Sementara suaminya PNS ya, gajinya waktu itu PNS sebesar sekarang ya. 3 juta. Suami si istrinya akhirnya apa? Si suami merasa tertekan. Segala sesuatu semua yang ada di rumah itu seolah-olah istrinya yang berlebih, istrinya yang berkuasa. Apa yang terjadi? Si adik kecil, si suami akhirnya juga ngambek. Nggak mau. Sebetulnya bukannya nggak bisa, karena tekanan kejiwaan itulah yang buat dia akhirnya jadi ciut, jadi mengkeret, nggak percaya diri, karena si istrinya jauh lebih mampu dalam tanda kutip, baik finansialnya, baik kecantikannya, baik macam-macam lah gitu ya. Jadi suami masih oke ya, saya dapat satu kecil. Oh gitu. Bapak Ibu kalau jadi terapis harus begitu. Menelusurinnya harus sama sih. Oke, bro. Oke. Saya dapat clue. Saya panggil ibunya ke dalam. Bu, saya ada gambaran tadi ya, ngobrol-ngobrol sama Bapak. Ibu kira-kira penghasilannya sekarang berapa sih? Ibu punya tabungan nggak? Saya awali. Ada tabungan Pak, tapi ya nggak begitu banyak. Ada yang sudah. Baru saya cerita. Ibu ini sebetulnya masalahnya insya Allah konsep mudah ini diatasi. Asal prinsipnya ibu harus punya tekad yang kuat.
Ya, kata yang kuatnya seperti apa Pak? Ini sebetulnya masalahnya penyakit ibu sering jajan itu karena ibu banyak megang uang. Karena gaji penghasilannya besar, uangnya banyak, akhirnya ya jajan sakar duitnya ada, suaminya loyo. Jajan. Oke, nah tapi kan suami saya nggak bisa tekan itu saya akan jelaskan kenapa bapak nggak bisa. Ya, nah, terus saya jelaskan di situ pelan. Akhirnya dia bisa paham. Kenapa suaminya itu tidak bisa menafkahi dari sisi ini ya, batinnya, batinnya. Oh begitu ya Pak? Iya, jadi adik kecil itu bukan soal bab dia makan Viagra atau enggak ya, tapi persoalannya adalah masalah kejiwaan. Kalau ibu di rumah merasa punya power, merasa punya ini, akhirnya si suami minder. Dan itu membuat akhirnya si adik kecilnya ngambek. Oh gitu. Terus saya harus apa Pak? Nah, kalau ibu udah punya tabungan sedikit banyak, yang pertama saya minta ibu berhenti bekerja. Tuh pertama. Yang kedua, ya kalau bisa ibu pindah rumah. Yang ketiga, semua nomor telepon, handphone yang tersimpan semua buang. Karena kalau masih tersimpan kan gigolo-gigolo langganannya masih sering menghubungi. Semua buang. Ibu harus mulai dari nol. Benar Pak Tri, benar. Itu sebenarnya permintaan saya pertama, kalau ibu benar-benar mau keluarga ibu itu bisa kembali normal. Beneran ya Pak? Iya benar kan, kalau ibu mau begitu, bapaknya jantan lagi. Dia mikir juga ya. Tapi dia pikir benar juga ya. Saya udah umroh, saya ini kalau ini sekadar hanya setan-setan biasa, iblis-iblis biasa, umroh di Bapak orang selesai itu. Ya mestinya gitu ya. Tapi ini kurang umroh begitu lagi. Ya. Nah ini ada masalah yang lebih serius ya. Oke. Ya. Akhirnya berapa hari kemudian nggak boleh. Bismillah, saya berhenti kerja. Saya berhenti walaupun saya digaji 20 juta daripada rumah tangga saya hancur. Wah itu saya angkat jempol dari 4 hari. Salut saya. Artinya dari orang yang punya penghasilan begitu demi mempertahankan keluarganya, saya tantang dia untuk berhenti bekerja dan dia nurut berhenti bekerja. Dia berhenti bekerja, akhirnya dia buka usaha kecil-kecilan di rumah. Rumahnya pindah ke lokasi yang baru yang sama sekali orang yang masa lalunya itu nggak tahu. Semua nomor telepon di blok semua pindah ya, istilahnya dia menjadi sosok yang seolah-olah dilahirkan kembali dari orang-orang yang tadinya pakai baju yang glamor, yang banyak belahan di atas bawah belahan semua ya, sekarang menjadi sosok muslimah yang pakai jilbab rapi. Sekarang bisnisnya busana muslimah, ya. Dan sekarang anaknya udah nambah 2 lagi. Insya Allah. Berarti si bapak sebetulnya bisa. Persoalannya kejiwaan. Ya, jadi disitulah sebetulnya aku buntuk tuh mestinya jadi sarana dakwah. Biar banyak orang yang bisa taubat. Karena aku buntuk ya, ketika kita bisa membawanya. Ya, salah satu kekuatan holistik atau butuh itu adalah kemampuan kita anamnesia. Ya, anamnesia itu kita ngajak bisa menelusuri apa sih penyebabnya. Nah, setelah itu, ya itu contoh saja ya. Kebetulan pasien saya. Oke, next. Nah ini untuk radang pada kandung empedu, ya. Kalau batu empedu secara khusus itu nanti ada treatment khusus ya. Ini kalau radang pada kandung empedu itu cirinya biasanya air ludahnya itu sudah pahit. Ya, ludahnya pahit. Itu tanda empedu. Kemudian sering sakit kepala. Ya, sakit kepala. Ya.
vertigo, ya vertigo biasanya ya. Orang-orang yang ada next. Nah, ini untuk masalah melancarkan buang air kecil. Ya, kadang-kadang bapak-bapak kalau yang fakta bu ya usianya saja ada gangguan prostat. Ya, gangguan prostat akhirnya membuat buang air kecilnya tersendat. Ya, itu bisa distimulasi dengan titik CV3, CV4 itu di bawah ya, di bawah pusat. Ya, kemudian SP6 itu di kaki. Kemudian KI11 ya, KI11 itu diambil jika yang terjadi sebaliknya, beser ya. Yang satu tadi tersendat itu 3 titik yang di atas. Kalau dia beser, tambahkan KI11 supaya dia bisa lebih terkontrol. Ya, kadang-kadang ada orang yang nggak bisa nahan, pipis ya, itu harus pakai pempas jadinya, harus pakai pempas. Untuk perempuan juga sama, Tad? Untuk perempuan juga sama. Menjadi baik kanan. Ya, supaya tidak beser bisa menggunakan ini ya, KI11. Saya ini termasuk bisa juga untuk yang punya keluhan. Jadi kalau dia PAK itu lancar, tapi menjelang tetes akhir itu sakit sekali. Betul. Kemudian kalau dia mau PAK harus sampai depan pintu Kamar mandi itu sudah keluar. Apakah bisa untuk Betul, bisa. Itu kan masalahnya di sini. Ya, masalahnya pada saluran perkemihan ya. Bisa pakai teknik ini, ya. Jadi makanya untuk perempuan itu untuk prostat laki-laki. Kalau untuk perempuan dia biasa aja berarti KI11 aja atau tetap Tetap semuanya diambil. Tetap semuanya diambil. Jadi bosa mana? Kenapa? Jadi bosa. Yang dimoksa, ya, yang dimoksa itu CV3, CV4. Ya, CV3, CV4 itu yang dimoksa. bukannya bukan ini keterangannya di KI11 ya, bintang 2 ya. Kenapa? KI11. Yang di bintang 2 itu yang Bintang bisa. Bukan itu maksudnya. Moksa yang di situ maksudnya kalau dia beser. Kalau dia beser, dimoksa di KI11. Tapi kalau dia tidak beser, ya, moksanya di CV3, CV4. Maksudnya gitu. Kalau dia beser, artinya nggak bisa nahan ya. Itu dimoksanya di KI11. Oke, next. Ya, nah ini pasiennya cukup banyak nih kita nih ya. Kolesterol. Teknik Jitsui untuk menurunkan kolesterol dan trigliserida. Nah, ini apa nih? Yang namanya trigliserida. Ya, ini titik untuk menurunkan trigliserida. Ya, kalau bapak-bapak bagusnya trigliseridanya agak tinggi sedikit. Oh gitu. Nah, kenapa kira-kira? Ayo. Biar Ada yang panas. mau menambah? Kalau ibu-ibu sebaiknya trigliseridanya jangan tinggi-tinggi ya, kolesterolnya juga. Kalau bapak-bapak bagusnya ya kolesterol jangan tinggi, trigliserida agak tinggi sedikit bagusnya kalau bapak-bapak. Kenapa kira-kira? Royo emang. Biar hangat. Trigliserida itu kalau agak tinggi sedikit, bapak durasinya akan lebih lama. Oh. Ya. Alasannya gimana, Tad? Kenapa? Kok bisa itu? Kok bisa? Jadi gini, ya. Pernah nggak bapak ibu mengamati obat-obat kuat yang beredar di pasaran? Bagaimana cara kerjanya? Belum pernah. Ya. Kalau bapak ibu amati, Viagra, ya, Viagra yang dari Amerika dia produksi apa itu namanya
itu isinya adalah trigliserida. Jadi ketika bapak-bapak minum Viagra itu trigliseridanya apa naik? Bukan nafsu. Nafsu ada tenaga lepas. Begitu trigliseridanya naik, itu nanti ya mohon maaf bagian organ organ genital ya, organ genital bapak-bapak itu jadi kayak kebas, kayak apa? Mati rasa. Enggak Sedikit berasa, berasa ya. kayak kebas. Masih terasa, cuma terasa. Coba jadi kayak inilah, gitu ya, nggak terlalu sensitif lah gitu ya. Artinya nanti ketika digunakan berhubungan, akhirnya jadi lama, gitu ya. Ini rahasia bapak-bapak ini bukan gitu. Ya, jadi makanya saya kira trigliseridanya bagusnya agak tinggi sedikit bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu ya nanti di sini ya. Nah, enak kalau itu. Bapak-bapak harus tinggi sedikit bapak-bapak ya trigliseridanya. Salah meningkat gimana? Kenapa? Trigliserid. Cara meninggikan trigliserida pakai akupunktur oke, bisa bagus. Kalau pakai herba juga banyak herba yang meninggikan apa? Libido. Trigliserida. Ya. Akupuntur yang gratis. Kenapa? Kalau akupunktur yang tadi itu sebenarnya bisa meninggalkan trigliserida yang saya bilang tembus itu. Tembuskan KI3 dengan BR 60 ya. 60 itu akan meningkatkan trigliserida. Kalau trigliseridnya sangat tinggi gimana tadi? Sangat tinggi. Ya. Kalau sangat tinggi, Harus istrinya bisa kecapean. Istrinya bisa kecapean. Itu pernah ya, ini cerita lagi, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Pasien saya sendiri juga, ini pasien saya. Ada pasien saya, keluarga orang kaya, keluarga kaya raya, tapi ada problem dalam masalah itu juga, masalah hubungan suami istri. Tapi yang minta tolong ke saya itu justru istrinya. Istrinya itu salah seorang petinggi di Exxon Mobil, perusahaan minyak Amerika. Jadi Pak Tri, saya minta tolong. Suami saya itu terlalu kuat. TG-nya tinggi. Suami saya itu terlalu kuat. Ya, saya itu udah capek. Kalau suami saya masih aja tegak lurus kayak Monas. Ya. Layak jadi. Padahal suaminya itu sudah menjelang 60 ya. Suaminya itu sudah menjelang 60, sementara suaminya itu masih sekitar 47 kan. 47 masih Lumayan. muda lah gitu ya. Sebenarnya jauh selisih umurnya mungkin 12 tahun sama suaminya. Tapi si istri itu kewalahan sama si bapak itu. Memang bapak itu trigliseridanya tinggi saya akui ya, trigliseridanya. Karena dia masih mampu pada saat itu ya. Dia bawa mobil, nyetir mobil sendiri dari Jakarta Blitar tanpa diganti. Masya Allah. Si bapak itu. Mantap. Trigliseridanya tinggi. Ya. Sendiri. Wah, kalau nyetir mobil segitu aja ya, nyetir di atas untuk istrinya. Wah, mantap gitu ya. Makanya si istri minta tolong gitu ya. Oke, saya bilang ya, insyaallah. Tapi lah, bapaknya Pak, ibu minta gini-gini nih, boleh nggak? Gimana Pak? Nah, biar cepat keluar. Enak kalau cepat. Ya kalau lama keluar kasihan ibu. Ya ibunya udah capek apa, bapaknya belum selesai kan, malah kasihan kan. Ya alhamdulillah bapaknya nggak keberatan, kalau bapaknya keberatan repot juga. Jadi terapinya justru menurunkan trigliseridanya, supaya dia bisa artinya ya normal lah gitu ya, normal lah. Artinya istrinya masih bisa oke, dianya juga oke gitu ya. Nah sekarang masalahnya kalau ketemu bapak-bapak yang terlalu Rendah. lemah. Lemah. Ya. Kalau trigliserida itu bukan impoten. Ya, kalau orang yang trigliseridanya rendah itu bukan impoten, tapi orang nyebutnya apa? EDI ya, ejakulasi dini. Ya, orang yang ejakulasi dini itu menandakan trigliseridanya terlalu rendah.
Untuk apa? Yang untuk nurunin defisit sing bapak itu. Nggak lama kok, 3-4 kali aku foto sudah turun. Ini udah ada kabar dari istri atau Maksudnya wartawan kita udah turun. kawin lagi gitu. Artinya kemampuan ini sudah. Artinya nggak inilah. Tadinya kan si suami sampai berjodoh, gitu istrinya udah pegel. Ya, udah ganti posisi bapak. Oke, next ya. Oke, ini untuk mengatasi obesitas. Nah, ibu-ibu nih bagusnya. CP12, GB26, dan ST36. Ini untuk mengatasi obesitas versinya ini ya, versinya Profesor James Louis. Ya, kalau nanti dengan metode yang lain ya beda lagi. Ya, dengan metode akupuntur klasik beda, dengan akupuntur turki beda. Ya. Bisa turun berapa kilo? Berapa? Bisa turun berapa kilo? Kalau dia Oh, iya tadi tergantung. Kalau James Louis ini pelan-pelan memang ya, tapi dia secara sistematik setahun sebulan paling tidak turun sekilo gitu kalau rutin. Tapi kalau mau pakai toa, ya itu bisa 3-4 kilo. Kalau pakai ya estetika Turki itu bisa 2-3 kilo turun. Ya, per bulan. Oke, next. Saya Pak sebentar Pak. Ya. Yang itu tadi penusukannya di mana? Oke, ulang lagi obesitas ya. Di CV12 itu zone 1. Tahu CV12? Makanya tanya. Ulu hati ya, orang yang nyebutnya ulu hati. Ya. Ulu hati ya, zone 1. Ya. CV12 itu 4 pusar kita itu kan CV8 ya. 8, 9, 10, 11, 12 ya. CV12. Kemudian gallbladder 26. Ya, gallbladder 26 itu sebetulnya di samping. Ya, jadi dari pusat tarik ke samping. Paling ujung gitu. Ya. Nah, di pinggang ya, di sejajar dengan pusat. Sejajar dengan pusat. Itu Iya. kalau ditusuk tembus ke usus atau lambung nggak itu? Nggak ya. Kalau yang di ulu hati itu Kenapa? aman juga ya? Iya, penjaruman nggak apa aman, pakai 1,5 juga aman. Aman, ya. Jangan takut wah ini kalau Kena organ dalam. Enggak, ya. Dia paling enak itu sampai dinding saja, ya, dinding saja. Kemudian ST36 udah tahu ya, insya Allah. Oke, kalau mau lebih cepat untuk slimming ya, itu bagusnya nanti beli slimming cream, dibungkus di blanket gitu kan. Nah, itu lebih cepat. Ya. Kalau pakai kalau dengan spa kan ada pakai hidroterapi. Nah, yang udah punya spa ada terapi hidroterapi. Bagus tuh ya hidroterapi. Hidroterapi itu yang rendam kaki. Rendam kaki pakai air es, bukan? Bukan. Oh, beda. Hidroterapi itu seperti bathtub orangnya berendam. Oh. Kayak di tempat itu di di bathtub itu. Kemudian air itu menyemprot dari depan belakang. Beda lagi saudara. Saudara itu mandi dengan uap yang Kayak panas. mandi belerang gitu Master. Mandi belerang. Beda. Kalau hidroterapi itu dia disemprot dengan tekanan tinggi. Oh. Nanti ocean itu. Ya sakit dong Master. Kenapa? Sakit dong. Enggak. Oh saya pernah kok. Disemprotnya di mana? Di hati. Jadi kan kondisinya direndam terus disemprot ya. Nanti kalau mau dibuka fotonya tak buka aja. Cuma waktunya direndam. Ya, nanti di grup aja tak kirim ya. Oke, next. Ini James Louis khusus untuk epilepsi. Nah, khusus untuk epilepsi ada titik khusus nih, yaitu PC6, BR62 dan KI6. Oke. Tapi kepala tadi
kepala kan ada berarti gabung. Gabung. Jadi di kepala diambil, di kaki diambil. Nah, ini kita udah masuk ke yang hal-hal yang agak prinsip ya dalam terapi KCR. Teknik Jin Shui untuk menguatkan yin ginjal. Ini ada Bapak Ibu perlu paham ya. Nanti ada istilah yin ginjal, ada istilah yang ginjal. Yin ginjal itu artinya organnya. Kalau bicara yang ginjal, slide selanjutnya, yang ginjal itu berarti fungsi dari ginjal. Ya, fungsi dari ginjal itu namanya yang ginjal. Kalau organnya sendiri itu adalah yin ginjal. Ya, dari yang slide yang sebelumnya yin ginjal. Jadi kalau masalahnya pada yin ginjalnya, ya, treatmentnya ini. Ya, treatmentnya ini. Orang yang yin ginjalnya ini antara lain ya, ini orangnya tertutup, dingin, introvert, kemudian juga cenderung dia tidak memiliki gairah, ya, itu yin ginjalnya bermasalah. Lemah ya. Ya, dia harus dikuatkan. Ya, itu dia diambil CP4, ST27 dan SP6. Nah, ya. Kemudian selanjutnya adalah penguatan yang ginjal. Kalau yang ginjal ini yinnya sehat, ginjalnya sehat, tapi yangnya bermasalah. Nah, ini biasanya nih kasusnya tadi ya, bapak-bapak yang misalnya kurang gerem. Nah, kurang gerem itu masalahnya adalah yang ginjalnya, ya, yang ginjalnya kurang. Ya, yang ginjalnya kurang. Ya, ini diambil di CP4, CP6 dan BL23. Kanan kiri ya Mas ya? Ya, kaki kiri BL23-nya ya. Kalau CP4, CP6 kan ada di tengah ya. Biar keren itu. BL23 dia kiri kanan. Ya, ini untuk menguatkan yang ginjal ya, yang ginjal. Tapi yang di bawah selesai, ya, yang di bawah pusar itu apa? Kenapa? Yang di bawah pusar itu buat Itu CP4 dan CP6. Tanya mengenai moksa tadi itu caranya itu yang terbaik di sebelahnya aja, tidak boleh nempel atau gimana? Yang mana? Untuk Seluruh moksa. Oke. Seluruh moksa itu kalau yang penting udaranya, hawanya ya. Jangan sampai api baranya itu nempel. Jangan sampai nempel ke jarum ya. Yang penting udara hangatnya itu. Oke. Menguatkan yin ginjal. Itu tadi introvert. Orang yang cenderung tertutup, cenderung dingin juga. Kayak nggak punya motivasi gitu, nggak punya ini gitu ya. Nggak ada semangat. Ya. Nah, itu kalau tidak segera diatasi itu ginjalnya bisa rusak. Ya, bisa mengering ginjalnya, bisa ginjalnya mengecil. Ya. Kalau nggak segera diatasi ginjalnya bisa mengecil atau kering. Oke ya. Sekarang kita beralih pada kasus-kasus yang bukan ditemukan oleh Profesor Jin Shui tapi oleh murid-muridnya. Itu. Kian. Kenapa? Iya sebentar aja. Silakan Bapak Ibu bisa sambil coffee break di belakang. Tapi baru satu. Kita main sini. Oh,
Duh, sing ndi gimana? Sing ndi gimana? Ya, YouTube pribadi Bapak. Kemarin saya bikin channel sih. Oh, bikin channel sendiri. Kayaknya channel. Nanti bisa aja.